mengacu pada ketentuan di Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut, tata cara pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji dan upah disebutkan bahwa data calon penerima bantuan bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sinerginya di situ, Mbak ya. Jadi sinerginya di situ, data berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan. Data yang sudah diverifikasi dan validasi tersebut dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima bantuan. Nah, untuk selanjutnya tentu data tersebut disampaikan oleh BPJS kepada Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini kepada Menteri Tenaga untuk dilanjutkan proses-proses lainnya. Jadi di situ sinerginya, Pak, sangat bersinergi ya. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi juga dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Asal mengasal datanya. Demikian, Mbak. Ya, mungkin selanjutnya terkait dengan sinergi begitu ya antara Kementerian Ketenagakerjaan dan juga BPJS Sostek dalam mengevaluasi program bantuan gaji ini akan seperti apa, Bu, ke depannya? Iya, sudah pasti ya, karena sesuai regulasinya atau Permenaker tadi yang saya sudah sebutkan di sini, maka Kementerian Ketenagakerjaan ini berhak untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, dalam pelaksanaan tentu kegiatan tadi pemberian bantuan. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan bantuan tadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, dalam rangka tadi disebut evaluasi, jika ada hal-hal yang memang diperlukan diperlukan perbaikan-perbaikan, termasuk mungkin percepatan data dan sebagainya, tentu ini kembali kita harus melakukan koordinasi yang baik dengan BPJS Ketenagakerjaan. Demikian kira-kira. Berarti kalau untuk kedepannya juga masih akan terus bersinergi begitu ya, Bu. Nah, mungkin selanjutnya, Bu, pihak Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia ini kan berharap bahwa penerima subsidi gaji 600.000 per bulan ini tak dibatasi kepada pegawai yang aktif membayar iuran BPJS Sostek. Seperti kita ketahui kan di tengah pandemi ini semua pekerja kan terdampak begitu ya, tidak hanya yang membayar BPJS Sostek. Kalau menurut Ibu sendiri ini bagaimana? Saya kira mungkin Apindo patut ya berpandangan demikian ya, tentu dimaklumi ya, karena pertama semua segmen pasti terdampak ya, baik itu yang tidak menerima upah, yang menerima upah, yang tidak aktif maupun yang aktif, pasti begitu. Nah, dalam konteks ini tentu bantuan yang diberikan ini artinya tidak memenuhi kriteria bantuan sosial. Jadi ini adalah bantuan pemerintah ya. Jadi ini yang merupakan dasar penetapan kriterianya adalah perseorangan dan didasarkan pada upah gaji. Jadi karena didasarkan pada upah gaji dan penetapannya juga berdasarkan tadi besaran upah itu, maka ini kenapa peserta aktif ya? Artinya memberikan apresiasi sendiri kepada perusahaan sebenarnya. Jadi ini diberikan ada dua. Jadi pertama memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berkomitmen mempesertakan pekerjanya dan juga membayar. Nah, ini kan berarti adalah apresiasi pemerintah kepada pemberi kerja itu sendiri. Nah, kemudian selain dari itu adalah kenapa mesti yang aktif? Ya itu tadi, kalau tidak aktif tentu di sini ada hal-hal yang menyebabkan kewajiban pemberi kerja atau perusahaan itu tidak jalan. Jadi ini sebenarnya bagian dari apresiasi, sehingga diberikan adalah kepada yang aktif. Jadi